Tuan Guru yang akan memberikan ceramah. Nah, itu aja apa dari dia, nggak bisa berpanjang kalam ya. Nanti kalau yang masalah ceramah nanti kita tunggu dari Tuan Guru. Yang kita peringati hari lahir beliau. Apa bedanya? Kalau para ulama ini yang kita peringati hari wafatnya karena beliau-beliau ini terkenal setelah lahir. Begitu lahir dididik ilmu agama, dididik akhlak, menyebarkan Islam, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi panutan umat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kita haulkan, yang kita peringati adalah hari wafat beliau. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari lahir. Kenapa? Karena beliau ini terkenal sebelum lahir. Kalau ulama yang kita peringati, yang kita haulkan, terkenalnya setelah lahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebelum lahir. Makanya ada riwayat Nabi Adam alaihi salam ketika menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mas kawinnya beliau niki bersolawat, mas kawinnya Nabi Adam alaihi salam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga diceritakan di kalangan anbiya wal mursalin sebelum beliau. Di antaranya Di antaranya Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa menyampaikan kepada kaum Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi beliau menceritakan kepada kaum Bani Israel bahwa saya ini adalah utusan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Beliau sampaikan saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan membenarkan kitab-kitab sebelum kita berupa Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, sekaligus memberikan kabar gembira. Ini Nabi Isa saja sudah memberikan kabar gembira kepada kaum Bani Israel, apalagi tiang pelunggu sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin, memberikan kabar gembira dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang datang sesudahku yang bernama Ahmad, bukan Mirza Ghulam Ahmad, yang bernama Ahmad atau Muhammad atau Mahmud atau Rasulul Malahim atau Sayyidul Anbiya wal Mursalin atau Khairul Anam atau Muzammil, Rasulul Malahim, Toha, Yasin, Mahmud, Hamid, dan seterusnya.
karena pasangan beliau disebutkan di dalam kitab Dalailul Khairat sekitar satak seke 201 nama beliau. Satu ayat tadi surat menjelaskan nama beliau Ahmad, kalau tidak salah 3 surat menjelaskan nama beliau Muhammad. Di antaranya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ada juga wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Ada juga menyebutkan nama beliau Muhammad, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau ini adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Artinya la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Maka kalau tiang pelungguh sebagai orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun yang berkeyakinan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi beliau ini sudah terkenal sebelum lahir, karena memang menurut riwayat nur beliau niki paling dahulu diciptakan sebelum Allah menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Kalau kita ingat Al-Barzanji menjelaskan wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Berselawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan surga diperuntukkan bagi orang-orang yang banyak membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maknanya saya berselawat dan bersalam kepada Nabi yang disifati nur, cahaya, al-mutaqaddim, cahaya yang dahulu dan awal. Jadi beliau niki paling dahulu diciptakan cahayanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Cahaya kenabian itu pindah melalui orang-orang yang mulia. Beliau dapatkan cahaya kenabian itu melalui abah beliau yang bernama Abdullah. Abah beliau Abdullah mendapatkan dari Abdul Muthalib. Abahnya Abdul Muthalib Hashim. Abahnya Hashim Abdi Manaf. Abahnya Abdi Manaf Qusay. Abahnya Qusay Kilab. Abahnya Kilab Murrah. Abahnya Murrah Ka'ab. Abahnya Ka'ab Lu'ay. Abahnya Lu'ay Ghalib. Abahnya Ghalib Fihir. Abahnya Fihir Malik. Abahnya Malik Nador. Abahnya Nador Kinanah. Abahnya Kinanah Khuzaimah. Abahnya Khuzaimah Mudrikah. Abahnya Mudrikah Ilyas. Abahnya Ilyas Mudor. Abahnya Mudor Nizar. Abahnya Nizar Ma'ad. Dan abahnya Ma'ad adalah Adnan. Dan Adnan ini keturunan daripada Nabi Ismail alaihis salam. Wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa muntamah. Berselawat Allahumma salli wa sallim Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim. Harum-harumilah kuburnya Rasulullah. Mari kita berziarah ke makam Rasulullah ke Madinah. Bagi tiang pelunggu sami yang belum dinasibkan berziarah ke makam beliau, mari kita taburkan bunga di makam beliau dengan kita banyak membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, jadi Adnan ini keturunan daripada Nabi Ismail yang bergelar Az-Zabih, yang disembelih sebagai korban yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi
Ibrahim, tapi diganti dengan kambing. Nah, abahnya Nabi Ibrahim ini adalah Tarikh. Abahnya Tarikh Nahur, abahnya Nahur Saruk, abahnya Saruk Falak, abahnya Falak Abir, abahnya Abir Salah, abahnya Salah Arfasad, abahnya Arfasad Sam, abahnya Sam adalah Nabi Nuh alaihis salam. Berarti beliau ini mendapatkan cahaya kenabian melalui Nabi Nuh alaihis salam. Jadi silsilah beliau niki tembus sampai Nabi Nuh alaihis salam. Ini diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Abahnya Nabi Nuh alaihi salam Lamak, abahnya Lamak Matusalah, abahnya Matusalah adalah Khonuh. Khonuh ini nama lain daripada Nabi Idris alaihi salam. Abahnya Nabi Idris Yarid, abahnya Yarid Mahlayil, abahnya Mahlayil Kinan, abahnya Kinan Anus, abahnya Anus Sis, dan Sis ini adalah putra Abul Bashar Nabi Adam alaihis salam. Inilah yang dimaksud al-muntakili fil guraril karimati wal jibah. Cahaya kenabian itu pindah melalui orang-orang yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang tiang pelunggu peringati mangkin niki adalah hari lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah rahmatan lil alamin, membawa kedamaian, membawa kesejukan bagi seluruh alam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Beliau niki adalah paling baiknya manusia, baik dari segi fisik maupun dari segi akhlak. Dari segi fisik tidak ada bandingannya beliau ini, mengalahkan indahnya wajah Nabi Yusuf alaihis salam. Dari segi fisik beliau niki punya keistimewaan yang luar biasa. Makanya dijelaskan Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammad itu adalah manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Di dalam kitab Muraqatul Ubudiyah, yang ingat dulu dengan beliau kita ngaji di pondok pesantren, ini sarahnya kitab Bidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan Muraqatul Ubudiyah adalah sarahnya adalah Syekh Nawawi Banten. Dijelaskan di dalam kitab ini beliau punya keistimewaan yang pada umumnya tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di antaranya beliau selama hidup tidak pernah menguap. Bahasa tiang pelunggu ngoam. Pelunggu sami pira kali ngoam melone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap selama hidup. Beliau begitu lahir sudah dalam keadaan dikhitan, berembe-rembe ke belik para sahabat, ke tinggi para sahabat. Kalau beliau melinggih dengan para sahabat, kepala para sahabat rata dengan pundak beliau, seolah-olah beliau ini duduk di kursi. Beliau selama hidup tidak pernah dihinggapi lalat atau terset. Okay? Tidak pernah dia nuah teruntuk si kelikit si terset. Itu pira kali tepek kelikit. Ini keistimewaan beliau. Beliau keringat beliau, unseng beliau, embak beliau niki adalah bau kasturi. Masya Allah, bau kasturi. Makanya diceritakan idza marra bi tariqin urifa qad marra fih. Apabila beliau lewat di satu jalan, pasti para sahabat mengenal, oh tadi Rasulullah lewat di jalan ini, di gang ini ada bau kasturi, ini baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu ayaman wa in taghayyar. Apabila beliau niki melinggih di satu majlis, misalnya di masjid, di majelis dengan para sahabat, di masjid niki masih tersimpan bau kasturi walaupun berhari-hari. Kalau tiang pelungguh melinggih, kira-kira bau napi yang kita tinggalkan? Paling bau kelelek, paling bau rokok. Beliau Masya Allah tinggalkan bau kasturi. Masya Allah. Beliau niki wajah beliau senantiasa bersinar, bercahaya, bahkan mengalahkan cahaya bulan purnama. Kenapa? Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilal wajhika kulla yaumin kamil. Kalau bulan purnama itu terbit satu kali sebulan setiap tanggal 15, tapi wajahmu wahai Rasulullah setiap hari bercahaya. Masya Allah. Pantas penduduk Mekah, Madinah menyambut kedatangan beliau ketika berhijrah dari
Mekah dengan lantunan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Telah terbit bulan purnama di hadapan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit beliau, masya Allah, mengalahkan lembutnya kulit perempuan. Makanya menurut riwayat, beliau niki kalau berwudu cukup dengan air 1 gelas, sudah merata ke seluruh anggota wudu beliau. Lagu lamun tiang pelungguh ja, coba dendek coba nih. Paling-paling engkah mua engkah, apalagi narak baok desemet. Jadi ibarat kulit beliau niki keramik, lamun tertumpah air segelas macam lain bergelanyat. Tapi kulit pelungguh sami aspal, tertumpah air segelas langsung nyerap. Masya Allah. Kalau kita bicarakan tentang kelebihan fisik beliau mungkin sampai siang, tapi mohon maaf acara tiang hari niki sebenarnya sudah 5 gitu. Ditambah lagi 16. Beliau tadi kemarin ndak enak tiang senior tiang Ustadz Haryadi Norman minta tiang lebih pagi di Ampenan kata beliau. Akhirnya tiang minta kemarin sekedar ngisi sebentar, langsung makin jam 11 sampai jam 1 niki di Napera niki Kopang, habis itu baru di Embung Bengak, dan habis itu di Gerunung. Setelah Gerunung nanti malam tempat lupa karang Dayan Kute niki Rembitan nggih. Jadi mohon maaf yang tidak bisa lama menguraikan niki. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, beliau niki kalau kita ceritakan sampai malam pun tentang kelebihan beliau tidak akan selesai-selesai. Nah, tapi kalau kita teliti, satu ayat pun Al-Quran tidak pernah memuji tentang kelebihan fisik beliau. Allah tidak pernah memuji tentang bau harum beliau. Allah tidak memuji tentang kegantengan beliau. Allah tidak pernah memuji tentang bau harum beliau. Tapi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau mempunyai budi pekerti yang mulia. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang pelungguh kalau ingin mendapatkan pujian Allah, mari kita berakhlakul karimah. Siapapun di antara kita, menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi gubernur, bupati, menteri, jenderal, siapapun, petani, nelayan, kalau kita ingin mendapatkan pujian Allah, mari kita berakhlakul karimah. Pantas dulu waktu kami mondok di pondok pesantren Salafiyah situ Bondo, setiap malam ada nasihat santri wajib berakhlakul karimah. Setiap malam, enggak doang tulang ulang ini ki. Setiap malam pasti kita didatangi, diberikan nasihat oleh ustadz. Seluruh kamar asrama santri wajib berakhlakul karimah. Qimatul mar'i akhlakuhu, nilai seseorang itu adalah akhlak. Menjadi ustadz, menghafal Quran 30 juz, tapi kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Menjadi pejabat tinggi, kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Menjadi presiden, menjadi menteri, kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Menjadi jenderal, kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Jenderal siapa itu? Saya tidak pernah menyebutnya, pelungguh yang nyebutnya. Menjadi jenderal kalau tidak berakhlak jatuh nilainya. Jadi nilai kita itu adalah akhlak, dan akhlak itu ibarat minyak wangi. Minyak harum, mahal harganya, sangat berharga. Coba sila, minyak wangi itu kecil tapi bisa sampai 50.000 harganya. Marak kejuk niki kebelik botol. Tapi minyak goreng berapa sekilo? 15.000. Minyak wangi kecil botolnya bisa sampai 50.000. Kenapa mahal? Karena di dalamnya tersimpan bau wangi.
Inilah orang yang berakhlakul karimah. Maka lewat kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita berakhlakul karimah. Kita jaga akhlak kita, siapapun di antara kita, terutama adalah generasi tiang pelungguh, biji jari tiang pelungguh, bayi balok tiang pelungguh. Karena tantangan kita ke depan semakin besar, lebih-lebih di Lombok niki masya Allah sudah mendunia. Tiang coba kunjungan kerja dari Aceh, Kalimantan, Papua sampai Papua. Ketika kita memperkenalkan diri dari Lombok, sirkuit Mandalika langsung disebut. Mereka sudah kenal semua. Bulan puasa kemarin tiang studi referensi ke Inggris mengenai RUU energi terbarukan, dan kedua kalinya kemarin tiang diundang sebagai narasumber wawasan kebangsaan kepada adik-adik kita yang berasal dari Indonesia belajar di Inggris. Nah, ketika kita memperkenalkan masing-masing senator dari daerah masing-masing, kebetulan rombongan kita dulu sekitar 12 orang, yang sebutkan dari NTB, sirkuit Mandalika, langsung orang Inggris, pejabat-pejabat Inggris bilang, sirkuit Mandalika very very good. Ini sudah mendunia. Tentu ke depan akan semakin ramai datang ke daerah tiang pelungguh. Dari berbagai macam negara akan membawa budaya masing-masing. Tentu kita perlu menjadi kekhawatiran. Jangan sampai mereka, generasi kita terkontaminasi atau terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak benar. Nah, ini yang kita harapkan. Maka lewat majelis taklim, lewat pendidikan agama ini, mari kita didik generasi tiang pelungguh. Dan satu-satunya yang paling efektif untuk mendidik moral generasi tiang pelungguh niki adalah dengan pendidikan agama. Saya ingat dulu kata mantan menteri di era Orde Baru, almarhum Profesor Dr. Mukti Ali. Beliau sampaikan membangun moral tanpa dilandasi agama ibarat lentera tanpa sumbu. Jadi penting sekali pendidikan agama ini untuk generasi tiang pelungguh. Dan sedikit yang sampaikan sebagai pengalaman saja, ini sebagai bahan renungan kita bersama juga. Nggih, kalau di Inggris itu di negara barat yang super power, yang awalnya nggak kenal Islam, tapi masya Allah yang begitu datang dulu dapat cerita di sana luar biasa perkembangan Islamnya di sana. Perkembangan Islam cukup pesat. Bahkan baru-baru ini terpilih seorang wali kota muslim. Ada kota yang cukup maju di Inggris namanya kota Woking, dan baru-baru ini terpilih wali kotanya adalah muslim, namanya Mr. Hussein. Tiang penasaran, tiang ingin ketemu dengan beliau. Masya Allah, tiang dimudahkan. Allah memudahkan dengan bantuan dari pihak kedutaan yang langsung bertemu dengan beliau, namanya Mr. Hussein, yang ucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus beliau cerita bagaimana pentingnya politik dalam Islam. Kemudian tiang diajak berziarah ke makam para pahlawan muslim yang ada di sana. Lalu tiang diajak juga berziarah ke masjid yang dulu dibangun sekitar tahun 80-an. Masjid ini kecil, masih diabadikan. Itu hanya bisa menampung 30 jemaah. Tapi kata beliau, karena perkembangan Islamnya yang luar biasa di Inggris ini, alhamdulillah beliau dengan orang Islam yang di sana bisa memperluas masjid itu sampai menampung 2000 jemaah. Ini luar biasa. Okay? Kemudian begitu kita parkir, padat, tidak bisa keluar saking banyaknya sholat berjemaah. Tiang merasa terharu. Di negara yang super power, di negara barat baru kenal Islam, rame dengan sholat berjemaah. Lagu lamun tiang pelungguh kadang-kadang lui antekan masjid kanca, datang sholat berjemaah. Ini sebagai bahan renungan kita bersama. Mari kita berlomba-lomba. Kita tidak boleh kalah dengan mereka. Kita dari kecil sudah mengenal Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak hal yang ingin tiang sampaikan, tapi mohon maaf waktu tidak mengizinkan. Dan insya Allah nanti kalau ada keperluan mungkin kegiatan remaja atau siapa, nggih, insyaallah nanti bisa kita bantu, nggih, bisa ajukan ke tiang. Tapi kalau tiang tidak ada proposal, langsung saja main todong aja, nggih, langsung saja ditelepon di WA, karena
Kalau di DPD tidak ada program-program seperti di DPR. Yang jelas yang mewakili Pelunggu Sami, apapun menjadi aspirasi masyarakat wajib yang sampaikan. Kalau tidak yang sampaikan berdosa. Makanya lewat paripurna, lewat rapat kerja dengan kementerian, yang sampaikan semua. Termasuk posisi tiang di samping sebagai anggota DPD juga MPR ikut juga mengawasi undang-undang ini. Makanya dulu ada muncul ketika memuncaknya pandemi, ada muncul RUU HIP namanya, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Setelah kita teliti, rencananya tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis. Maka kita konsolidasi, kita bermusyawarah, alhamdulillah dari 136 anggota DPD 80 lebih yang menandatangani menolak, dan itu kita bawa putuskan lewat sidang paripurna, lalu kita pulang ke daerah masing-masing. Alhamdulillah di Lombok Tengah dulu tiang bisa kumpulkan sekitar 100 ulama, para ustadz, tuan guru, bagaimana sikap kita ini, dan alhamdulillah itu dilanjutkan ke Majelis Ulama Indonesia. Lalu kita jelaskan bagaimana kronologis undang-undang ini, RUHIP ini. Alhamdulillah kita sepakat untuk menolak, dan itu tidak terjadi. Jadi ini penting dan harus kita kawal, harus kita kawal. Makanya penting tokoh-tokoh ini, ulama, tokoh masyarakat, orang-orang yang benar untuk ikut terjun di politik, karena politik ini tergantung kita. Kalau kita bawa kepada kebaikan, maka tentu untuk kemaslahatan umat. Makanya ada fatwa ulama, kalau politik ini untuk kemaslahatan umat, wajib kita ikut di politik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang tiang sampaikan. Ampura Agung Sinampura, langsung tiang pamit nggih. Mohon maaf kanda tiang langsung tidak bisa menerima ala kadar nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul menyambut Maulid Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Untuk yang kedua kalinya, tidak henti-hentinya kita selalu berselawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau tiang yang ditolong untuk sambutan agak-agak ngeri, ngerinya gimana? Di sini ada senior-senior tiang, termasuk di sini ada Abah Mung, dan juga ada rekan depan Kota Mataram. Mungkin lebih tepat beliau yang menyampaikan kata sambutan. Kalau tiang di sini menyampaikan, alhamdulillah, selama penyelenggaraan Maulid dari hari pertama sampai hari ini, alhamdulillah di Kelurahan Pejeruk Niki berjalan kondusif. Marilah kita sebagai warga Kelurahan Pejeruk, yang dimana Pejeruk Niki dikenal dengan keagamaannya yang sangat bisa dikatakan sangat-sangat kental. Apalagi tadi Abah Ung menyampaikan dulu di Ampenan Niki ada 2 masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, di samping lebih sandar, dan juga ada Baitul Amin yang ada di kelurahan kita sendiri. Jadi marilah kita sebagai warga menjaga betul sejarah kelurahan kita, yang bagaimana dulunya merupakan barometer keagamaan yang ada di wilayah Kecamatan Ampenan. Bagaimana untuk perayaan? Ya silahkan perayaan dirayakan secara, kalau besar-besaran yang bilang ya masuk akal juga, karena ini kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tentu, tapi ada dengan batasan-batasan yang sejalan dengan kaidah-kaidah Islami. Yang juga tidak bisa dalam artian sendiri, yang juga minta dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda untuk menjaga kondusivitas selama perayaan Maulid Nabi niki. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga keamanan dan semua yang diadakan di dalam perayaan Maulid niki bisa berjalan lancar. Alhamdulillah di setiap masjid yang kontrol perlombaannya meriah. Dari di Baitul Amin perlombaannya dari seminggu yang lalu berjalan lancar. Semalam juga yang sempat buka Maulid di
Musola An-Nur berjalan lancar. Yang ini tentu menjadi target kita semua, bagaimana perayaan Nabi berjalan lancar dan keamanannya pun berjalan dengan lancar. Mungkin itu aja apa dari dia, nggak bisa berpanjang kalam ya. Intinya silahkan merayakan Maulid dengan sukacita, tapi harus ingat dengan kaidah-kaidah yang ada di agama kita. Mungkin itu aja dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الصالحين واجعلنا يا الله من عبادك الذاكرين واجعلنا يا الله من عبادك التائبين واجعلنا يا الله من عبادك الصابرين في طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن خاتمة اللهم إنا نسألك حسن خاتمة اللهم إنا نسألك حسن خاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد العالمين الفاتحة وكذلك الأرواح آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا والمسلمين